Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas analisis kasus yang telah saya berikan ya. Sudah dicoba untuk mengerjakan masing-masing atau belum? Kalau yang sudah, nanti ini bisa dikoreksi ya, dievaluasi dengan pemaparan yang akan saya berikan. Untuk yang belum, ini nanti dibaca, kemudian disimak soal-soalnya dengan pembahasan yang akan kita bahas bersama ya di video ini. Untuk soal biostatistik, memang biostatistik itu untuk analisa uji kuantitatif, tapi bisa juga untuk analisa uji kualitatif. Namun di kualitatif tidak bertujuan untuk menyimpulkan, hanya untuk menggambarkan saja ya, pendukung. Di soal ini, di analisa kasus biostatistik yang saya berikan itu ada 12 ya, kurang lebih 12 ini adalah gambaran UAS yang akan teman-teman laksanakan pekan depan. Yang namanya analisa kasus ya, berarti kita akan menganalisa kasus yang diberikan, akan menggunakan uji statistik apa, kemudian cara membacanya, dan juga sampai ke langkah-langkah dalam SPSS-nya ya, seperti yang sudah kita praktekkan bersama saat perkuliahan ya. Itu nanti implementasinya di soal-soal UAS ya. Untuk soal yang pertama, langsung saja. Lembaga Penelitian Survei Indonesia akan melakukan penelitian yang tujuannya ingin mengetahui perbedaan ketahanan rata-rata jam kerja antara perawat laki-laki dan perempuan ya. Sampel diambil data masing-masing 10 orang, artinya ini dari laki-laki 10 orang, dari perempuan juga 10 orang. Berdasarkan kasus, ini termasuk dalam pengujiannya apa ya. Jadi dalam kasus nomor 1 ini, yang pertama kita lihat, setiap kita menganalisis kasus, tujuannya apa nih ya. Kasus ini tujuannya apa, penelitian ini tujuannya untuk apa ya. Karena kita mengenal penelitian itu ada yang ingin melihat perbedaan, ada yang ingin melihat hubungan, ada juga yang ingin melihat pengaruh variabel satu kepada variabel lain, atau ada juga yang ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kasus ya. Nah, di nomor 1 ini kita lihat ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya di sini yang mana? Ada yang sudah bisa menganalisis ya. Jadi kata kunci di nomor 1 itu adalah mengetahui perbedaan ya. Jadi karena sudah ada kata kunci mengetahui perbedaan, berarti penelitian ini adalah penelitian komparasi, compare, akan melihat perbedaan. Perbedaan apa yang akan dilihat? Variabel apa yang akan dilihat perbedaannya? Nah, yang akan dilihat adalah ketahanan rata-rata jam kerja perawat ya, jam kerja perawat. Nah, setelah kita mengetahui ini jenis ujinya itu adalah uji perbedaan, maka selanjutnya kita analisis kembali ya. Perbedaan itu kan ada 1 sampel, ada 2 sampel, dan ada lebih dari 2 sampel. Nah, setelah kita menentukan ini uji perbedaan, kemudian kita tentukan 1 sampel, 2 atau lebih dari 2 sampel. Kalau kita lihat di sini, data yang akan kita peroleh itu ada 2 ya. Kenapa bisa dibilang ada 2? Karena nanti kita akan dapat 2 data dari 2 kelompok. Yang pertama adalah ketahanan rata-rata jam kerja dari sampel yang perempuan. Yang kedua adalah data rata-rata ketahanan jam kerja dari perawat yang laki-laki ya. Jadi kita akan dapatkan 2 data, laki-laki dan yang perempuan. Nah, setelah itu bisa kita simpulkan bahwa ini adalah uji perbedaan. Uji perbedaannya itu adalah 2 sampel
ya, rata-rata 2 sampel. Kenapa 2 sampel? Karena tadi ada 2 data, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan, ya. Nah, kemudian setelah menentukan itu 2 sampel, 2 sampel itu kan masih dibagi, ada independen dan ada dependen, ya. Kita ingat kembali bahwa dependen itu adalah berkorelasi datanya, artinya kalau 2 data yang dimaksud dengan berkorelasi itu adalah saling berhubungan, ya. Dependen itu identik dengan satu kelompok diambil data 2 kali, ya. Artinya 2 data ini dari orang yang sama, ya. Tapi kalau independen itu artinya mandiri atau tidak berkorelasi. Artinya apa? Artinya 2 kelompok data ini tidak saling berhubungan satu sama lain. Ya, bisa dikatakan kalau kita dapat 2 data dari 2 kelompok data ini sama sekali tidak berhubungan, artinya orang yang berbeda. Contohnya pada soal nomor 1 ini, ya. Laki-laki dan perempuan walaupun sama-sama perawat itu kan artinya dari orang yang berbeda. Data rata-rata jam kerjanya berasal dari 2 kelompok sampel yang berbeda. Berarti bisa kita simpulkan bahwa penelitian yang dilakukan lembaga survei ini pada nomor 1 itu termasuk jenis uji komparasi atau perbedaan 2. Baik, yang soal nomor 3, sebuah penelitian memiliki tujuan ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan waktu yang dibutuhkan perawat untuk memasang info sebelum dan sudah mengikuti pelatihan. Karena itu peneliti mengambil sampel acak terhadap 10 orang perawat. Berikut adalah waktu yang dibutuhkan seorang perawat saat memasang sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Datanya disajikan sebagai berikut. Nah, kemudian ada pertanyaan termasuk dalam uji apa kasus di atas, ya. Statistik uji apa yang digunakan. Kemudian bagaimana langkah-langkah pengolahan data dalam SPSS-nya. Oke, nomor 3 ini ada clue-nya itu adalah sebelum dan sesudah. Nah, jadi kalau sebelum dan sesudah itu kemudian itu clue yang pertama, clue yang kedua sampel acak terhadap 10 orang perawat. Jadi ini respondennya ada 10. Kita akan dapat data sebelum dan sesudah 2, ya. Artinya ini 10 orang perawat itu dilakukan pengambilan data 2 kali, ya. Jadi sebelum diberikan pelatihan dan sesudah diberikan pelatihan. Berarti dapat kita simpulkan bahwa uji dalam kasus ini adalah termasuk uji komparasi 2 sampel yang jenisnya adalah dependen atau berkorelasi, ya. Kalau uji dependen 2 sampel berarti statistik uji yang digunakan adalah t-test, ya. Kemudian langkah-langkahnya ya seperti ini untuk data sebelum dan sesudah, ya. Nah, ya, ini hanya contoh, ya. Nah, ini untuk data sebelum dan sesudah kita gunakan analyze, kemudian compare mean. Kenapa compare mean? Karena ini termasuk uji perbandingan. Perbandingannya 2 sampel, ya. 2 sampelnya berhubungan atau dependen, yaitu kita pilih per sampel t-test, ya. Jadi semua uji komparasi ini menggunakan t-test, ya. Nah, t-test ini ada syaratnya, termasuk datanya harus berdistribusi normal, ya. Nah, nanti di soal UAS kalau ada pertanyaan seperti itu, nanti yang ditanyakan adalah langkah-langkahnya seperti ini. Bisa disediakan atau disajikan gambar, bisa juga langkah-langkah yang hanya berupa kalimat seperti itu, ya. Nah, kemudian yang nomor 4 ini kalau kita lihat data, ya, tanpa kita membaca soal, kalau kita lihat data itu datanya ada 3. Nah, itu mudah saja, ya. Kalau kita lihat datanya ada 3,
Ini kita lihat lagi perlakuan ini diberikan pada orang yang sama atau yang berbeda. Kalau orang sampel yang sama dilakukan 3 kali pengukuran, maka kalau satu responden diukur 3 kali, maka itu kita menggunakan uji perbedaan lebih dari 2 rata-rata atau lebih dari 2 mean yang dependent ya. Jadi satu responden diukur lebih dari 2 kali, kan kalau di sini 3 kali ya. Namun kalau data itu yang diperoleh 3 namun dari responden yang berbeda, berarti itu adalah uji dependent ya, uji independen ya, namun dilakukan pada lebih dari 2 kelompok data ya. Ya nanti disesuaikan saja. Kalau misalnya itu dependent ya, itu menggunakan analisisnya apa? Analyze, compare mean. Kemudian kalau dependent itu lebih dari 2 mean, baik kalau yang dependent itu menggunakan per sampel, kalau yang lebih dari 2 mean independent itu menggunakan uji ANOVA ya, one way ANOVA. Nah, kemudian yang nomor 5, sebuah penelitian memiliki tujuan untuk meneliti perbedaan apakah terdapat perbedaan sikap caring perawat antara perawat shift pagi dan shift malam ya di rumah sakit XYZ. Nah, di sini terdapat 2 data yang diperoleh, yaitu perawat shift pagi dan shift malam. Nah, antara perawat shift pagi dan shift malam ini adalah perawat-perawat yang berbeda, artinya perawat shift pagi itu orang-orangnya beda, perawat shift malam juga orangnya berbeda ya. Kalau kita dapatkan 2 data ya, 2 data seperti ini dari orang yang berbeda, berarti itu adalah uji compare mean ya, uji perbedaan, uji perbandingan 2 sampel independen ya. Kenapa independen? Karena tidak saling berhubungan ya. Tidak saling berhubungannya itu apa? Shift pagi dan shift malam, orangnya berbeda. Nah, di sini kan termasuk dalam uji apa? Kasus di atas ya. Jadi yang tadi disebutkan bahwa itu termasuk uji mean 2 sampel independen ya. Statistik uji apa yang digunakan? Sama uji T ya, karena kita nanti menggunakan analyze ya. Kalau independen itu analyze, compare mean, dan independent sample t-test ya, independent sample t-test. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya, prasyarat apa yang harus dipenuhi pertama kali sebelum melakukan uji utama? Uji utamanya itu ya tadi uji independen t-test ya. Jadi sebelum kita membaca tabel uji t-test, apa yang harus kita baca terlebih dahulu sebelum kita menarik kesimpulan ya. Jadi kita tahu bahwa uji independen itu ada syarat yang harus dipenuhi yang pertama kali, yaitu syaratnya ketika kita ingin membandingkan 2 kelompok data yang berbeda, syaratnya adalah kedua kelompok data tersebut itu harus bersifat homogen ya. Jadi prasyarat yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan pembacaan uji t-test, independent t-test, itu adalah uji homogenitas ya. Caranya kan analyze, compare mean, kemudian independent t-test ya. Jadi nanti di tabel hasil output
seperti yang sudah dipelajari itu nanti ada tabel Leven. Nah, Leven testnya itu adalah untuk membaca apakah data kita variansnya homogen atau tidak. Ini contohnya. Ini yang independen. Ini independen sampel t-test ya. Jadi sebelum kita membaca tabel t-testnya, kita baca dulu Leven test. Jadi Leven test ini untuk membaca apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, kalau data berdistribusi normal itu nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfanya ya. Tapi kalau kita mau membaca t-test, dia akan hasilnya berbeda kalau nilai signifikansinya, p-value-nya ini lebih kecil dari alfa ya. Jadi nanti dibaca-baca lagi kriteria pengambilan keputusan. Kemudian kalau nomor 6 ini tinggal dibaca ya. Masing-masing fungsi kolom yang ada dalam variabel view SPSS kan sudah pernah ya diberikan istilah ya. Jadi sebelum kita mempelajari SPSS kita harus tahu dulu masing-masing fungsinya itu apa. Itu kalau tidak salah sudah pernah saya berikan tabel-tabel ini istilah yang ada dalam SPSS, menu SPSS. Nah ini, tinggal dibaca ya. Kemudian nomor 7, sebutkan perbedaan mendasar antara chi-square dan analisis regresi ya. Ini sudah jelas, sudah pernah dijelaskan juga bahwa chi-square itu adalah datanya harus kategori dan kategori ya. Tapi kalau regresi itu kategori numerik ya, datanya numerik. Jadi itu adalah perbedaan mendasarnya. Dan perbedaan mendasar lainnya adalah kalau chi-square itu tidak perlu prasyarat atau tidak perlu normal. Tapi kalau regresi itu harus tercapai dulu uji normalitasnya. Oke, nomor 8, berdasarkan tabel di bawah ini ada cross tab stres akademik dengan kejadian gastritis. Ini ada pertanyaan ya, berapakah mahasiswa yang stres berat tapi tidak gastritis? Kita lihat yang stres berat ini tapi tidak gastritis itu ada berapa? Lihat, berat tidak 2 ya kan. Berapa mahasiswa yang stres ringan tapi gastritis? Ringan tapi gastritis 3, ringan tapi ya 3. Dan ini berapa total mahasiswa yang mengalami gastritis? Total yang mengalami, yang ya 8 tambah 3 11 gitu ya. Berdasarkan tabel chi-square di bawah ini, beri kesimpulan. Kita lihat, jika kita ingin menyimpulkan chi-square, kita lihat dulu catatan yang di bawah ini, di bawah tabel. Kalau 0 sel, tidak ada sama sekali sel yang frekuensi harapannya di bawah 5. Nah, ini kan 0 sel, jadi tidak ada ya frekuensi harapan yang di bawah 5.
Nah, ini ada keterangannya. Dalam tabel ini the minimum, jadi nilai terendahnya itu adalah 6 ya. 6 itu kan tidak di bawah 5. Jadi makanya ini 0. Kalau 0 berarti yang kita baca adalah persen chi-square-nya. Nah, berarti yang dibaca adalah ini. Ya. Kemudian kalau satu lagi ada contoh. Kalau keterangan di bawahnya ini bukan 0, ada 3 sel, contohnya ada 3 sel dan persenannya terisi. Frekuensi harapan yang di bawah 5, di bawah 5-nya ini berapa, dan nilai minimumnya ini 3,25 ya. Dari tabel ini ada 3 sel yang nilainya itu frekuensi harapannya di bawah 5, yaitu 3,25. Jadi yang dibaca adalah tabel Fisher exact yang ini ya, baru disimpulkan. Kemudian ini nomor 11 itu adalah uji validitas dan reliabilitas. Nah, itu harus dicocokkan antara R tabel itu. Kemarin kan sudah belajar ya bahwa mencari R tabel itu lihat N responden uji coba berapa ya. N responden uji coba lihat di tabel R. Nah, itu adalah patokannya. Kalau di sini contohnya R tabelnya itu 0,632. Ya, tinggal dilihat R hitungnya itu yang ada di SPSS itu lebih dari 0,632 atau tidak. Kalau lebih berarti dia dinyatakan valid. Kalau kurang dia dinyatakan di drop. Jadi nanti dari jumlah soal item yang diuji cobakan dihitung berapa yang valid, berapa yang drop. Tuh. Nah, kemudian kesimpulan dari tabel reliabilitas berikut adalah, nah kita lihat intinya pada tabel reliability statistik atau Cronba alpha, kalau nilainya di atas 0,6 berarti instrumen reliable, atau istilah lainnya instrumen baik, terpercaya. Tapi kalau di bawah 0,6 itu istilahnya instrumen tidak reliable atau instrumen buruk gitu ya. Oke, baik, itulah pembahasan untuk analisis kasus. Sebenarnya ini sudah dipelajari sedikit-sedikit ya di perkuliahan, baik teori maupun praktek. Namun ini adalah pembahasan yang spesifiknya. Semoga teman-teman bisa mengerjakannya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.